Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah jami'iyah yang dimuliakan Allah, kami semua sama ayo haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini kita bisa dipertemukan kembali wujud atas kehendak Allah, qudrat iradat Allah yang selalu diberikan kepada kita semua, yang selalu untuk melakukan, mengistiqomahkan dalam suatu majelis sinau bareng-bareng ya Bu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita semua manusia yang khususnya bagi orang-orang yang beriman dan orang yang muslim, ini memerlukan suatu pengertian dalam arti ilmu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di dalam suatu menjalankan apa perintah Allah. Contoh di dalam suatu sholat itu ada hal yang perlu kita pahami dalam melakukan sholat, adalah memerlukan suatu kekhusyuan. Setiap seseorang, karena dengan adanya suatu kekhusyuan ini, nilai ibadah sholat kita akan mencapai dalam keikhlasan, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, yang mungkin juga saudara-saudaraku yang di luar sana, kenapa di dalam sholat memerlukan suatu kekhusyuan? Dalam hal suatu arti kekhusyuan ini adalah memerlukan suatu ilmu. Jadi ada ilmunya. Kalau kita melakukan suatu ibadah, ya kalau sholat kan jelas ada dua unsur riyah. Satu secara jasmani, yang dalam arti kita iya karena butuh. Ini dalam artinya termasuk perintah di dalam jasmania ini untuk mengikuti, menjalankan aturan-aturan syarat rukunnya, dalam arti hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara yang lahiriah. Akan tetapi ada yang batiniyah, wa iyyaka nasta'in. Ini memerlukan suatu kekhusyuan diri, karena dalam arti ya sholat secara syariah ini adalah munajat. Kita akan paham, kita melakukan dalam sholat, atau itu sholat fardu ataupun yang sholat sunnah ya Ibu, ini harus didominasi dengan rasa hudur hati. Paling minim tingkat kekhusyuan seseorang hamba Allah itu dikala takbiratul ihram. Karena jelas kita harus paham bahwa
memerlukan suatu ilmu agar kita melakukan ritualisme secara ibadah sholat ini benar-benar menemui atau ada nilai yang sangat positif. Mungkinkah di antara kita Bapak Ibu memikirkan hal ini? Apa hanya sekedar kita menjalankan sholat sebagai kewajiban? Apa perlu nilainya? Kalau kita kaji lebih dalam untuk melakukan suatu hal ibadah ini Bapak Ibu adalah sangatlah perlu dengan tuntunan-tuntunan ilmu. Makanya dengan adanya ilmu ini setiap hamba manusia akan mengerti, akan paham dengan menjalankan aktivitas atau kinerja kita, amalia kita secara lahir dan batin untuk mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun telah memberikan suatu keterangan kenapa begitu sangat pentingnya suatu kekhusyuan itu memerlukan suatu ilmu. Karena sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ilmi yurfa'u minal ardi al-khusyu. Kata Rasulullah, ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ialah kekhusyuan. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau kita sedikit untuk menggali apa dari sabda Rasulullah ini, suatu ilmu yang bisa mengangkat hamba atau seseorang adalah di dalam kekhusyukannya. Contoh kita waktu melakukan sholat secara syariah, ini sangatlah penting bagi kita Bapak Ibu memikirkan atau mentafakuri agar dalam perjalanan muamalah kita benar-benar ada nilai yang sangat mulia, artinya derajat di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar melakukan pengabdian diri, penghambaan diri kepada Allah adalah dengan hudurnya hati. Dan dengan hudurnya hati ini bukan hanya di dalam takbiratul ihram aja, walaupun itu paling minim, setidaknya harus sampai selesai di dalam suatu gerakan, rukuk, sujudnya, ya, kesemuanya dalam artian kita menjalankan di dalam amalia ibadah sholat itu harus perlu tuntutan khusyuk. Walaupun ada kalimat ayat yang menyebutkan ya wasta'inu bisobri wassalah, ada wasta'inu bisobri wassalah, jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolong. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi tingkat khusyuk inilah yang pertama kali ilmu diangkat oleh Allah, karena qalbun mu'min baitullah, yang dilihat Allah itu adalah hatinya manusia. Maka kemanakah condongnya dikala kita melakukan ibadah, melakukan sholat? Apakah kita benar-benar hanya kepada Allah atau yang lain yang menjadi tujuannya? Coba kita nanti sama-sama kita renungi ya Bapak Ibu. Maaf
Ya, untuk saudara-saudaraku yang di luar sana, ayo sama-sama dipikir, benarkah diri kita sudah mencapai makom yang sangat khusyuk atau dengan tingkatan benar-benar mukhlis menghambakan diri kepada Allah, atau sebaliknya? Inilah Bapak Ibu ditegaskan oleh Allah. Kenapa kekhusyuan itu adalah sangat nilainya berarti betul, bahwa telah dituangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 telah termaktub, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini ayat pertama. Kenapa dikatakan di situ beruntunglah orang-orang yang beriman? Jadi seringlah yang dipanggil Allah adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman ini adalah benar-benar yang mau menjalankan atas perintah Allah dan mau menjauhi akan larang-larangan Allah. Nah, perintah Allah di dalam untuk melaksanakan suatu sholat secara perintah, secara jasmani, juga ada yang batiniah. Kita harus membersihkan dari makhluk-makhluk yang ada di dalam diri kita. Contoh apa yang terlintas di dalam diri kita, sifat-sifat yang kotor di dalam diri kita, kita buang semua, kita sisihkan semua. Dikala kita semua Bapak Ibu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutkan beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Ini ayat sambung kedua, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Sesuai dengan tadi, bahwa ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ini oleh Allah ialah kekhusyukan. Ini sabda Rasulullah. Dan tadi ayat yang telah kita paparkan sungguh berat kecuali orang yang khusyuk. Jadi tingkatan nilainya khusyuk ini adalah bernilai dengan didominasi dengan ilmu, bukan sembarang kita hanya melakukan. Contoh, kita puasa saat ini bulan Ramadan, walaupun kita sebut nawaitu shauma ghadin an adai bardi syahri Ramadan hadisanati fardhu lillahi ta'ala, wajib kita laksanakan, tapi nilainya banyak sekali seseorang hamba Allah yang melakukan suatu puasa, ya kita sudah menjalankan dalam perintah benar secara dzahiriyah untuk menahan lapar dan dahaga. Tapi nilai di dalam diri kita yang batinnya perlu untuk pembersihan, namanya cara mensucikan dari kotor-kotoran hati. Karena mutlak seperti bahwa puasa ini adalah langsung penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seperti sholat, karena as-sholatu mi'rajatul mu'minin, bahwa sholat itu mi'rajnya bagi orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman. Bagaimana kita bisa mi'raj kalau kita di dalam batiniah kita masih banyak halangan-halangan yang menutupi hudurnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maaf Bapak Ibu ya, sedikit kita kalau boleh untuk berbagi. Seandainya kita sholat, seandainya kita puasa, seandainya kita membaca tilawatil Quran, seandainya kita berzikir, seandainya kita bersedekah, berinfak, berzakat, kita merasakan, menilai atau mengetahui dari hal yang menjadikan
senang kita karena kita dengan nikmatnya itu. Ini berarti muamalah kita, contoh kita membaca Al-Quran, kita senang membaca Al-Quran, senang merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Tapi kalau secara lebih untuk orang yang perjalanan hati, kalau istilahnya ini harus kita lihat kita dengan sudut pandang bukan nikmatnya. Walaupun kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah, tapi bersyukurnya bukan karena kita nikmatnya kita membaca atau kita menikmatnya melakukan suatu hal ibadah ini, tapi yang kita pandang, yang kita lihat adalah dalam suatu wujud kanugrahan Allah. Ini yang perlu Bapak Ibu. Jadi salah, banyak yang kurang teknis untuk memahami hal secara ibadah atau muamalah. Kadang orang nonton bola, ya dia menikmati, umpama gambaran ini, menikmati begitu nikmatnya melihat permainan bola, tapi dia tidak sadar menyadari bahwa di dalam suatu itu ada wujud pertolongan Allah. Umpama ini gambaran itu seperti sholat juga, seperti kita berpuasa atau kita tadarusan. Kebanyakan manusia yang dilihat nikmat, walaupun Allah mengatakan siapa yang mensyukur nikmat aku maka aku akan tambah. Benar tidak salah. Tapi kalau lebih kita untuk belajar ilmu yang lebih dalam arti kemakrifatan, harus kita melihat kanugrahan yang wujud diberikan kepada kita. Inilah Bapak Ibu perlunya, makanya untuk suatu kekhusyuan ini yang pertama kali diangkat daripada ilmu itu. Maka tanpa kita melakukan dengan didominasi dengan cara dituntun dengan ilmu, mana mungkin kita mencapai ke derajat kesyukuran. Tidakkah Rasulullah juga menyampaikan dalam fatwanya atau sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sholata tamaskana wa tawaddu'a. Ya. Sesungguhnya sholat itu, ya, tadi kan bahas tingkatan contoh makna kekhusyukan dalam sholat. Jadi innamas sholata, sesungguhnya sholat itu tamaskana wa tawaddu'a, ada ketetapan hati dan ketundukan diri. Jadi kalau kita sudah masuk di dalam melakukan ibadah ritual dalam sholat, ya kita harus mutlak, karena di dalam itu kan ada, kita mungkin yang baca itu, ya maaf Bapak Ibu, ada dua versi yang bacaan Allahumma ba'id ini, ya ada yang kabiro, alhamdulillah kasiro, tapi di situ kan ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kalau kita terjemahkan, kita renungi, kita tafakuri bagaimana, berarti mutlak takdim taklim, berserah diri di hadapan Allah. Maka itulah kekhusyuan tingkatan seseorang mencapai untuk penghambaan diri kepada Allah, seperti kita orang yang mati di hadapan. Ibarat begitu aja gampangnya, ya. Jadi adalah Allah pun sendiri menegaskan di dalam kalamnya di surat Toha, kalau nggak salah di ayat 14, ya, wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengikat aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi konteksnya kita melakukan sholat sunnah atau sholat yang wajib adalah mengingat Allah, tidak boleh mengingat yang lain. Wah, nanti ditanya, apa mungkin manusia bisa? Ya tergantung nuansa hatinya.
Kan ada kadang-kala itu nggak ada manusia itu yang bisa khusyuk hanya kepada Allah, pasti terlintas semua ya secara normalitas manusia. Tapi kalau kita mau untuk berusaha kerja keras mujahadah untuk mensucikan pembersihan diri hati kita, nuansa hati kita hanya tempat Allah, ya kita bisa insya Allah. Mana tidak bisa bila Allah berkehendak. Inilah maknanya. Makanya Bapak Ibu, ayo kita belajar. Makanya Rasulullah sendiri tadi sudah menyampaikan, memberikan contoh suri teladan bahwa ditengahkan ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ini ialah kekhusyuan. Jadi setiap manusia dinilainya di dalam muamalah apapun, kinerja apapun adalah tingkat kekhusyuan. Kekhusyuan ini adalah bersungguh-sungguh. Jadi seperti ada kalimat ya Tuhan nafsul mutmainnah, manakala dipanggil, ya kan ada, manakala dipanggil hei nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Berarti jiwa yang tenang ini khusyuk enggak? Ayo belajar ya, ini namanya belajar kaji bareng-bareng begini enaknya. Insya Allah kita lagi paham Bapak Ibu ya. Jadi dipanggil kata jiwa yang tenang. Jadi kalau kita menghadap kepada Allah, mulai maka paling minim sekali adalah hudurnya hati di dalam saat Allahu Akbar. Nah, di situ kita menyebut asma Allah. Akbaru adalah yang maha agung. Kita sudah merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, hanya mutlak. Jadi yang dilihat hanya Allah, bukan pahalanya. Berarti ibadah saya kita kurang pas ya. Jadi walaupun Allah sudah memberikan jaminan, kita nggak usah ragu dan bimbang bahwa Allah tidak akan mengingkari akan janjinya. Tapi yang dituntut oleh Allah adalah kita tadi kalau membaca iftitah, kita sudah lillahi rabbil alamin, hanya mutlak kepada Allah, hanya karena Allah. Berarti peribadatan kita, penghambaan kita secara lahir dan batin mutlak hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Disinilah perlunya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bagian selalu mengajak ngaji bareng-bareng ini agar kita menambahkan ilmu-ilmu Allah. Dalam artian kita menambah pengetahuan, wawasan. Jangan malas-malas lah. Ayo sama-sama terus tingkatkan di dalam diri kita agar kita mengerti betapa luasnya ilmu Allah. Jangan kita yang merasa punya ilmu, salah. Kalau kita dilahirkan aja tidak mengerti apa-apa dan tak bisa apa-apa, Mas ya. Ini adalah kesadaran yang tinggi di dalam diri kita. Tolonglah, ayo. Kalau kita memberikan dalam suatu pencerahan, dilebihkan, diperjelaskan agar hamba-hamba manusia atau seseorang itu benar-benar mukhlis dalam peribadatan kepada Allah. Ya. Jadi kita tahu semua hak. Ada pertanyaan kubur hak, ada surga dan neraka hak. Ya, kesemuanya hak. Yang mana telah disampaikan, yang sudah dipaparkan, yang telah diterangkan oleh Rasul. Ataupun di Al-Qur'anul Karim juga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan surga. Nah, ini kan Allah yang menjanjikan. Jadi kita dituntut dalam artian beriman yang benar. Beriman yang benar itu adalah benar-benar kita jauh dari kesyirikan, jauh dari kemusyrikan. Maka kita sering setelah sholat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidakkah Bapak Ibu juga sama-sama membaca? Perlunya ini untuk menguatkan
iman kita, tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai kita ini mempunyai sesembahan yang lain selain dari Allah. Jelas dipertegaskan oleh Allah tadi di dalam surat Toha ayat 14, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini konsep yang paling utama. Maka kalau kita lebih untuk melangkah lebih jauh, lebih untuk meningkatkan suatu kekhusyuan, ingat di dalam kita melakukan sholat, ya, ini harus paham. Karena apa? Ada, Allah tegaskan juga dalam sebutannya, dalam kalamnya, wal asoli walatakum minal ghafilin. Ya, kalau kita ambil ini insya Allah gak salah di surat Al-A'raf ayat 205. Nanti saya ambil sedikit aja. Apa? Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, apa sebabnya kok dikatakan jangan yang kamu termasuk orang-orang yang lalai? Karena apa? Dengan ucapan kita. Apa kita baca mulai iftitah, mulai surat Al-Fatihah atau surat yang lain, atau dalam sujud, dalam ruku, dalam tahiyat, ini selalu kita renungi, kita tafakuri. Adanya kita bisa bersamaan hudurnya hati dengan makna kita bacaan, ini pun baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita, adalah hudurnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dengan apa yang kita jangan sampai lalai, karena kita harus tahu hatta ta'lamu ma taqulun, ya, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini loh Bapak Ibu. Jadi kita lebih rinci caranya, bukan hanya sekali ayat ini. Jadi harus tahu kemanakah langkahnya. Oh, ayat ini mengatakan seperti ini, di manakah ayat yang lain jawabannya? Tidak mungkin seterusnya di bawahnya. Ya, ini kan karena di dalam Al-Quran ada suatu mengisahkan, ada nasihat, ya, ada perintah, ada larangan, ya, banyak sekali kan. Tapi kalau kita hanya mengetahui dari hikmah, fadilahnya, akhirnya kita penghambaan diri kurang mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jelaskan kemarin sudah saya sampaikan. Kalau ada perintah wa ma umiru illa liya'budu, kecuali engkau beribadah kepadaku, kata Allah, lakukanlah dengan hanya apa? Mukhlis, dengan ikhlas. Jadi nilai diterimanya ridhonya suatu dari Allah amal kita hanya ikhlas, ibarat anak kepada orang tua. Kita disuruh orang tua, nak tolong itu bantu ibu kamu, ya kita lakukan. Nak kamu jangan keluar malam, kita turuti. Nah, jangan perbuatan yang begitu itu menjadikan rugi diri kamu, ya kita turuti. Jadi ini konsepnya penghambaan diri, seperti kita dikala kita dirawat oleh orang tua. Mungkinkah ini menjadi kajian diri kita semua Bapak Ibu? Maaf, pernahkah merenungi di dalam fatwa kehidupan kita, keseharian kita, bahwa ibarat kita kepada Allah seperti kita berwalidain kepada orang tua? Ayo coba kita pikirkan lebih dalam. Ya, masa kecil kita dirawat oleh orang tua. Setelah orang tua begitu susah payah memberikan kasih sayangnya, juga Allah seperti itu, memberikan segala Rahman Rahimnya, sifat Allah kepada hambanya. Kenapa banyak yang ingkar? Tidakkah kalau kita istilahnya ingkar, apa yang terjadi kepada Allah? Pasti kita mendapatkan suatu balasannya.
Seperti juga kita anak, kalau kita tidak patuh kepada orang tua, bagaimana? Pasti orang tua akan memberikan peneguran kepada kita. Inilah perlunya. Makanya kekusukan adalah terletak di dalam rasa hati nurani. Perbanyaklah akan belajar tazkiyatun nafsi, ya, banyak itu, atau belajar. Jadi perlunya untuk mempelajari diri, muamalah yang zahiriyah ini. Contoh kita bersedekah, tapi tuntutannya sedekah tetap ikhlas. Kita memberi 1 juta kepada tetangga, kita memberi 5 juta kepada saudara kita, tapi kita setelah memberi, kita bicarakan kepada orang lain. Atau kita membantu di padepokan atau ke masjid, disiarkan dari A, si, B, C 10 juta. Ini berarti nggak ikhlas toh. Ada yang mengatakan dia diam-diam hanya 10.000 rupiah. Dari siapa? Hamba Allah. Nggak perlu disebut namanya karena takut dia. Malu kepada Allah. Seberapa sih yang dikasihkan? Kalau dihitung-hitung harta benda, kedudukan, derajat, pangkat, keselamatan, kalah dengan nafas yang diberikan Allah ini loh Bapak Ibu. Ya nilainya. Ayo belajar ya. Bahkan bukan menjadi orang yang pandai atau orang yang sok berilmu tinggi, tidak. Hanya saya mengajak, tolonglah kalau mengikuti YouTube-nya Mbak Geng, ayo coba ikuti terus, jangan sekali. Kalau Bapak Ibu, istilahnya saudara-saudaraku yang di luar sana, hanya sekedar membuka YouTube-nya Mbak Geng, kalau ketemu itu hanya sekali, nggak akan paham, karena ini ilmu hati, ilmu penghambaan diri. Kita tidak lepas dari syariat, kita tidak lepas dari toreko, kita tidak lepas dari hakikat, dan kita dan penuhi dengan makrifatnya. Inilah konsep dari tauhid. Makanya kita mentauhidkan diri untuk penghambaan diri kepada Allah, agar kita sesuai dengan kalimat ucapan kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Maka man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Bagaimana kita akan mengenal Allah kalau kita belum mengenal akan diri kita dulu? Karena di diri kita banyak kotor-kotoran yang didominasi oleh nafsu amarah. Ayo kita belajar sama-sama agar kita selalu mendapatkan hidayah, pertolongan Allah dalam kebersihan secara lahir dan batin, agar kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas kita di dalam kekhusyuan diri, yaitu dalam merendahkan diri dan selalu dalam rendah hati di dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita kesemuanya adalah benar-benar tidak ada daya dan kekuatan, semuanya mutlak dalam wujud pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Inilah maka harapan kita Bapak Ibu semua hanyalah satu, kita menghambakan diri, beribadah kepada Allah, jangan dinilai dari hasilnya. Kalau kita mengharapkan suatu hasilnya, akan dituntut kesempurnaan ibadah kita kepada Allah. Ayo coba kita renung. Masih banyak kekurangan, makanya kita tidak merasa pandai, tidak merasa sok. Ya, jadi kita wajar-wajar aja ya begini, sesuai dengan kodrat dan iradat Allah. Insya Allah bahwa kita paham kepada Allah seperti Rasulullah, begitu dia sampai tingkatan asyukur. Karena apa? Dia di dalam hatinya terbenak kalimat la haula wala quwata illa billah yang telah diajarkan kepada sahabatnya. Itulah makomnya Rasulullah. Maka kalau kita benar-benar mengikuti dalam apa ajaran Rasulullah, di dalam kinerja amalah kita, di dalam agama Allah, insya Allah kita akan menemukan dalam jalan-jalan yang penuh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai apalagi di dalam bulan-bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, ya, bulan rahmat, bulan tidak. Ayo kembalikan, bisanya tercapai
kriteria ini, sudahkah di dalam hati kita, kolbun kita adalah benar-benar sudah mutlak kesemuanya ini kembali hanya kepada Allah. La maksuda illallah. Hanya yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya. Bageng mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun begitu sekelumit yang bisa Bageng sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku jamaah jamiah dari Padepokan Budaya Luhur, juga saudara-saudaraku yang di luar sana bisa menerima dalam sinau bareng-bareng ini akan menjadikan renungan dan kajian diri. Semoga kita selalu diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang manfaat pada lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kami akhiru kalam idina siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Padepokan Budaya Luhur.